Shalom saudara, puji Tuhan pada saat hari ini renungan firman Tuhan ada kaitannya dengan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara menjadi pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Saudara menjadi seseorang yang ditinggal, seseorang yang kita cintai, seseorang yang ada satu ikatan yang kuat di dalam kita, ikatan erat dalam kita saudara. Dan itu sangat-sangat memberatkan kita ya saudara. Sebagai misal saudara, kita memiliki segala kekasih, memiliki orang tua yang kita cintai, kemudian orang tua itu tiba-tiba meninggalkan kita, dalam arti meninggal atau mereka pergi kemana, entah kemana saudara. Itu merasa berat sekali. Sama halnya pada saat hari saudara, ketika kita memiliki satu ikatan pada Tuhan Yesus saudara, dan Tuhan akan pergi ke surga pada waktu itu, yang menjadi pertanyaan saudara, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Saudara, kalau secara manusia saudara, secara daging, maka kita akan merasa satu kehilangan. Tetapi yang luar biasa saudara, kalau kita berpikir secara roh saudara ya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ketika Tuhan Yesus memberikan dirinya naik ke surga pada waktu itu saudara, itu ada satu nilai sakral yang sangat-sangat berharga dan tidak ternilai harganya saudara. Kenapa saya berkata demikian? Di dalam Efesus 2:6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Artinya saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ada dua hal yang kita terima saudara ya. Bukan kita merasa kehilangan, tetapi kita menerima satu nilai sakral yang luar biasa ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama saudara, posisi kita saudara, posisi kita, dan kemudian apa saudara ya, status kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Posisi kita saudara, kalau kita perhatikan saudara ya, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Artinya saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga saudara, posisi kita saudara ya, jati diri kita saudara, status kita berbeda saudara ya. Dikatakan ya, kita bersama-sama di surga secara roh. Memang saudara, secara tubuh kita masih berada di tempat ini, tetapi ketika saudara Tuhan Yesus naik ke surga, kita berubah status saudara ya, dan kita sudah memiliki satu nilai sakral yang luar biasa. Artinya saudara, Tuhan memberikan tempat kita ya, tempat bersama-sama dengan Dia, dengan Allah di surga. Yang kedua saudara ya, status kita. Nah saudara, status kita saudara, kita tuh memerintah bersama-sama Tuhan ya, memerintah bersama-sama Allah saudara di surga. Memerintah saudara, menjadi raja ya, memerintah bersama Dia. Status kita apa? Menjadi raja. Itu sebabnya pada saat hari saudara ya, kalau kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan ini saudara, dan kita menjadi pelaku firman, maka kita akan menjaga hidup ini dengan hati-hati saudara. Bahkan kita bisa memposisikan nilai sakral yang Tuhan berikan ini saudara, dengan menjaga hidup ini tetap berkenan di hadapan Allah, tetap mencari kekudusan, mengejar kekudusan, mencari perkenanan di hadapan Allah. Luar biasa saudara, karena saudara, tegas dikatakan apa saudara, posisi kita pada saat itu secara roh saudara, meskipun kita belum meninggal, meskipun kita belum berpulang saudara, kita, posisi kita saat ini saudara, kita sudah tercatat ya, sudah tercatat di dalam buku kehidupan. Posisi kita saudara di surga, dalam arti saudara, kita mewarisi kerajaan surga. Kemudian status kita saudara, menjadi raja ya, menjadi raja, memerintah bersama Dia saudara. Artinya saudara ya, maka tidak ada segala kekhawatiran dalam hidup kita, tidak ada ketakutan dengan segala kuasa apapun saudara di dalam dunia ini saudara. Bahkan roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Dan ini harus kita maknai begitu luar biasanya saudara. Jangan pernah takut dengan kekhawatiran, jangan pernah takut dengan situasi dan kondisi yang ada. Jangan pernah kita saudara kalah dengan segala iri hati, jangan pernah kalah kita dengan segala roh-roh perjudian saudara, perselingkuhan. Jangan pernah kita itu kalah saudara dengan tipu daya iblis. Jangan pernah kalah kita dengan segala kesombongan saudara, dengan ketamaan akan harta, dengan segala saudara, dengan segala kepahitan dan sebagainya saudara. Jangan pernah kalah kita dengan saudara, dengan perjudian, dengan narkoba dan sebagainya. Karena apa saudara? Kita itu memerintah bersama Dia. Artinya saudara, Tuhan yang berdaulat di dalam segala sesuatunya saudara. Apapun yang ada di dalam dunia ini saudara, apapun yang ada nama di dalam dunia ini, semuanya itu saudara ada di bawah telapak Tuhan, di bawah telapak kaki Kristus. Itu sebabnya saudara, kita gak akan pernah kalah dengan apapun juga. Karena apa? Kita memerintah. Dan ketika kita memerintah saudara, segala kuasa iblis pergi, maka pergi. Ketika kita memerintah segala kuasa sakit penyakit, engkau pergi, dan itu akan pergi saudara. Dan itulah status kita saudara, sebagai Allah, sebagai anak-anak Allah. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga ya, status kita menjadi seperti itu saudara. Statusnya apa? Memerintah bersama Tuhan.
memerintah bersama Yesus yang adalah Raja, saudara. Bersama Dia mau kita memerintah. Itu sebabnya saudara nggak aneh saudara ya, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan saudara, karena kita bisa memaknai status kita sungguh-sungguh sebagai anak Allah yang memerintah bersama Dia. Itu sebabnya ketika kita berdoa mendoakan orang sakit dan orang itu akan mengalami satu kesembuhan. Ketika kita mengusir setan dan setan itu akan pergi. Dan ketika kita mendoakan apapun juga saudara, pergumulan orang merasa mengalami satu beban berat, dan beban berat akan terlepas. Karena apa? Kita memerintah bersama Dia. Karena apa saudara? Tidak ada kuasa apapun juga saudara di dunia ini yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Dan Alkitab mencatat saudara, ketika kita percaya kepada Kristus saudara, kita akan memiliki kuasa yang sama seperti Tuhan Yesus berikan pada kita. Itu sebab saudara, mari saudara pahami saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bukan membawa kita pada satu kesepian saudara, kegalauan saudara, merasa keterhilangan. Tetapi ada satu anugerah yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita saudara. Kita menjadi yang memiliki satu posisi dan status yang luar biasa sebagai orang-orang Kristen. Saudara, pada saat hari mari kita maknai saudara kebenaran firman Tuhan secara total di dalam hidup kita saudara. Jangan pernah ragu-ragu saudara, jangan pernah bimbang, jangan pernah kita tuh mengalami satu keputusasaan di dalam penghinaan kita terhadap Tuhan. Nantikan saat Tuhan akan datang. Bahkan Tuhan, mari saudara, kita tetap melakukan bagian kita untuk tetap taatkan firman Tuhan. Karena apa? Tuhan memberikan satu rancangan yang luar biasa dalam diri kita saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.